kita baru saja mengukir sejarah baru. Wilayah kerja Rokan sejak 9 Agustus tahun 2021 ini resmi kembali ke pangkuan merah putih. Kini dikelola BUMN kebanggaan kita, PT Pertamina Persero melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan. Ini adalah kado ulang tahun kemerdekaan ke-76 bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kontribusi nyata BUMN membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi Indonesia. Wilayah kerja Rokan adalah salah satu penghasil utama minyak nasional yang punya peran penting untuk memenuhi target produksi nasional. Juga merupakan komitmen investasi dengan jumlah pengeboran sumur terbesar di antara wilayah kerja migas lainnya di Indonesia. Saya juga sangat bangga, lebih dari 98% tim Chevron bersedia bergabung ke Pertamina Hulu Rokan dan berkarya untuk Indonesia yang kita cintai. Sebagai perusahaan nasional berkelas dunia. Ayo bersama-sama terus mengukir sejarah baru demi energi terbaik untuk Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya sekilas gambaran terkait dengan Pertamina Hulu Rokan ya, yang sebelumnya adalah Chevron Pacific Indonesia ya, atau lebih dikenal dengan nama CPI. CPI sendiri lokasinya ada di Riau ya, di daerah ada Duri, kemudian ada Minas, kemudian ada Rumba ya, seperti itu. Jadi saat ini PHR sedang membuka beberapa lowongan ya, yaitu ada 20 posisi lowongan. Nanti akan saya jelaskan secara detail terkait dengan lowongan per masing-masing jabatan ya, termasuk dengan gaji dan juga cara untuk mendaftarnya. Yuk mari kita simak. Jadi Pertamina Hulu Rokan sedang membuka lowongan untuk 20 posisi melalui PT Patra Drilling Kontraktor atau kita menyebutnya sebagai PDC. Jadi yang pertama yaitu untuk posisi Drilling Set Representative Complex Well atau DSR Complex Wells. Kemudian yang kedua ada Senior Drilling Set Representative atau disingkat SRDSR ya. Kemudian yang ketiga ada Drilling Set Representative atau DSR. Kemudian yang keempat ada Well Set Representative Complex Wells. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah Senior Well Set Representative atau SRWSR. Yang keenam ada Well Set Representative atau WSR. Kemudian yang ketujuh ada Senior HSSE Koordinator. Kemudian yang kedelapan ada HSSE Koordinator. Yang kesembilan ada Senior Expert Drilling Engineer. Kemudian yang kesepuluh ada Expert Drilling Engineer. Yang ke-11 ada posisi Senior Drilling Engineer. Kemudian yang ke-12 posisi yang sedang dibuka adalah Drilling Engineer. Untuk yang ke-13 adalah Junior Drilling Engineer. Dan selanjutnya nomor 14 posisi yang sedang dibuka adalah untuk posisi Senior Workover and Well Service Engineer atau disingkat SRWOWS Engineer ya. Kemudian yang ke-15 adalah Workover and Well Service Engineer atau WOWS Engineer. Kemudian selanjutnya yang ke-16 adalah
Junior Workover and Well Service Engineer atau JRWOS Engineer. Kemudian yang ketujuh adalah Engineer Assistant. Kemudian yang ke-18 adalah Drilling dan WOS Support atau Operation Support Service. Kemudian yang ke-19 adalah Drilling dan WOS Cost Control atau Cost Management Assistant. Kemudian yang terakhir adalah driver ya, atau supir. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk detailnya adalah sebagai berikut ya. Detail secara umum adalah patuhi terhadap kebijakan, peraturan perusahaan dan prosedur HSSE. Kemudian berwenang dalam menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika terjadi kondisi yang tidak aman dalam pelaksanaannya, atau kita sering menyebut dengan sebutan SWA ya, atau Stop Work Authority. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan atau PHR ya. Kemudian detailnya sendiri ya. Untuk posisi nomor 1 tadi, Drilling Set Representative Complex Well, itu gajinya adalah daily rate ya. Jadi dibayar per hari. Kalau libur ya nggak dibayar berarti. Dengan gaji 4.500.000 sampai 6 juta net per hari, itu sudah termasuk pajak dan BPJS ya. Untuk persyaratannya sendiri adalah lulusan teknik S1 memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 tahun, meliputi pengalaman supervisi pada operasi pengeboran complex wells yang seperti sumur-sumur high pressure high temperature HPHT, exploratory wells, kemudian pengeboran sumur berarah dengan derajat kemiringan tinggi lebih besar dari 60 derajat dan atau pengeboran sumur-sumur horizontal dan atau sidetrack sumur pengeboran menggunakan aqueous water base dan non aqueous system menggunakan oli, synthetic base, mud, lumpur di operasi darat onshore atau lepas pantai offshore ya. Kemudian persyaratan yang kedua adalah lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah memiliki sertifikat APB yang diterbitkan di Jenmigas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan teknikal untuk pencegahan dan penanganan well problem seperti stuck pipe, fishing, dan abnormal operation lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu mengoperasikan komputer minimal menguasai Office ya, Excel, PowerPoint, dan Word. Memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak laporan seperti WellView. Kemudian berbadan sehat dan bebas nafsa dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas kepada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian manajemen pengelolaan bahaya dan risiko, kemampuan teknis terkait dengan keselamatan kerja, aspek teknis, safe work practice atau SWP, kemudian emergency response plan atau ERP ya. Kemudian memiliki keahlian memimpin operasi pengeboran dalam berbagai aspek. Jadi ini linknya ya. Nanti untuk link akan saya share di kolom deskripsi ya. Kemudian yang kedua adalah untuk posisi senior drilling set representative. Dengan gaji masih sama yaitu daily rate ya teman-teman ya. Gajinya sendiri adalah 2.500.000 sampai 3.500.000 net per hari. Persyaratan khususnya adalah sarjana S1 teknik berpengalaman di bidang pengeboran migas minimum 5 tahun atau lulusan diploma 3 mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun di bidang perminyakan pada operasi pengeboran atau tamatan SMA atau sederajat dan mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai unit leader pada operasi pengeboran. Wah, ini tamatan SMA bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang udah punya pengalaman di bidang tersebut silakan coba untuk melamar ya, siapa tahu rezeki. Kemudian persyaratan yang kedua adalah memiliki sertifikat APB
yang diterbitkan di Jen Migas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Kemudian selanjutnya adalah mampu mengoperasikan komputer minimal menguasai Office, Excel, PowerPoint, dan Word. Diutamakan yang memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak laporan seperti WellView. Kemudian yang selanjutnya adalah berbadan sehat dan bebas dari nafsa, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. Agak di zoom aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas kepada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen pengelolaan bahaya dan risiko, kemudian kemampuan teknis terkait dengan keselamatan kerja, yaitu aspek teknis terkait dengan safe work practice, kemudian emergency response plan. Memiliki keahlian memimpin operasi pengeboran dalam berbagai aspek. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya, yaitu untuk posisi drilling site representative. Gajinya masih sama ya teman-teman ya, yaitu daily rate dengan gaji per harinya adalah 1.800.000 sampai 2.500.000. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sarjana S1 teknik, berpengalaman di bidang pemboran migas minimum 3 tahun atau lulusan D3 mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang perminyakan pada operasi pengeboran, atau tamat SMA atau sederajat dan mempunyai pengalaman 12 tahun sebagai unit leader pada operasi pemboran. Kemudian memiliki sertifikat ABB yang diterbitkan di Jen Migas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi. Kita skip aja. Nah, kemudian yang keempat ya teman-teman ya. Untuk posisi yang keempat sendiri adalah well set representative complex well. Gajinya masih sama ya teman-teman ya, yaitu daily rate dengan kisaran gaji perharinya adalah 3.500.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah lulusan teknik S1 mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang perminyakan pada pekerjaan pengeboran, penyelesaian sumur, well completion dan atau kerja ulang atau workover, sumur-sumur produksi dan injeksi dan atau operasi stimulasi perekahan hidrolik skala besar. Kemudian lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Memiliki sertifikat APS yang diterbitkan di Jen Migas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan teknikal untuk mencegah dan penanganan well problem seperti well screen out, operasi hidrolik fracturing, fishing dan abnormal operation lainnya. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani operasi coiled tubing dan complex well intervention. Kemudian selanjutnya adalah mampu mengoperasikan komputer minimal menguasai Office. Berbadan sehat dan bebas dari nafsa dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Kemudian selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen pengelolaan bahaya dan risiko, kemampuan teknis terkait dengan keselamatan kerja, yaitu meliputi aspek teknis safe work practice dan emergency response plan. Baik teman-teman, lanjut ya. Untuk posisi yang kelima yaitu senior well set representative. Untuk gajinya sendiri adalah daily rate ya teman-teman ya, dengan kisaran gaji di antara 1.500.000 sampai dengan 2 juta rupiah net per hari ya teman-teman ya. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sarjana S1 teknik, berpengalaman di bidang pengeboran atau kerja ulang atau perawatan sumur migas minimum 8 tahun, atau lulusan D3 mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun di bidang perminyakan pada operasi pemboran, atau tamatan SMA atau sederajat dan mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai unit leader pada operasi pengeboran atau kerja ulang atau perawatan sumur, drilling, workover ataupun well service ya. Kemudian yang kedua adalah
memiliki sertifikat APS yang diterbitkan di Ditjen Migas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengoperasikan komputer, minimal menguasai Office. Diutamakan yang memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak laporan seperti WellView. Kemudian yang selanjutnya adalah berbadan sehat dan bebas dari nafsa, dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas kepada yang pertama adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua adalah manajemen pengelolaan bahaya dan risiko, kemudian yang ketiga adalah kemampuan teknis terkait dengan keselamatan kerja, aspek teknis safe work practice, emergency response plan, mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Kemudian untuk lowongan yang keenam sendiri adalah well set representative ya teman-teman ya, dengan gaji daily rate. Untuk gajinya sendiri ada pada kisaran 1 juta sampai 1.500.000 net per hari ya teman-teman ya. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah yang pertama sarjana S1 teknik, berpengalaman di bidang pemboran atau kerja ulang atau perawatan sumur minimum 3 tahun, atau lulusan D3 mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang perminyakan pada operasi pemboran atau kerja ulang atau perawatan sumur, atau tamatan SMA atau sederajat dan mempunyai pengalaman 12 tahun sebagai unit leader pada operasi pemboran atau kerja ulang atau perawatan sumur, drilling, workover, dan well service. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sertifikat APS yang diterbitkan Ditjen Migas dan IADC atau IWCF yang masih berlaku. Mampu mengoperasikan komputer, minimal menguasai Office, Excel, PowerPoint, dan Word. Diutamakan yang memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak laporan seperti WellView. Kemudian berbadan sehat dan bebas dari nafsa, dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Kemudian selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas kepada yang pertama adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua adalah manajemen pengelolaan bahaya dan risiko, dan yang ketiga adalah kemampuan teknis terkait dengan keselamatan kerja. Oke, untuk lowongan yang ketiga sendiri adalah Senior HSSE Koordinator. Untuk gajinya sendiri adalah daily rate ya teman-teman ya, dengan gaji kisaran 2.500.000 sampai dengan 3 juta net per hari. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sarjana S1 atau sederajat di bidang teknik atau keselamatan dan kesehatan kerja, atau lulusan minimal S1 non teknik sederajat atau minimal lulusan D3 atau SMU sederajat. Berpengalaman kerja di bidang K3L lebih diutamakan apabila mempunyai pengalaman di bidang oil dan gas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan yang pertama adalah S1 teknik atau keselamatan dan kesehatan kerja atau sederajat minimum pengalaman 8 tahun. S1 non teknik atau sederajat minimum 9 tahun pengalaman kerja. Kemudian untuk D3 teknik minimum 10 tahun pengalaman kerja. Yang kedua adalah mampu memimpin atau mengkoordinir sejumlah HSSE koordinator terkait support dan memastikan implementasi program K3LL diterapkan secara baik di lapangan atau rig site. Kemudian mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perwakilan pimpinan mitra kerja di lapangan atau rig site terkait temuan atau menindaklanjuti tindakan perbaikan sebagai hasil dari proses inspeksi, rekomendasi RCA report, lesson learned, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah bersedia bekerja di lokasi rig maupun melakukan pelatihan kepada para pekerja rig di lokasi mengenai program HSSE, termasuk mengawasi pemeriksaan keselamatan, penyelidikan insiden, dan program peninjauan untuk drilling dan well service rig. Memiliki pemahaman terkait HIRA, CHA atau CSA, dan standar prosedur best practice keselamatan dalam K3L, namun tidak terbatas pada lifting and rigging, working at height, isolation hazardous energy atau LOTO, kemudian industrial hygiene,
HCA, drops, dan lain-lain, dan proses safety. Mampu mengembangkan dan memfasilitasi pelatihan HES untuk meningkatkan kompetensi HES dan penerapan regulasi perusahaan minyak dan gas. Memiliki surat izin mengemudi SIM yang masih berlaku minimal SIM A serta mampu mengemudikan kendaraan roda 4 dengan transmisi manual. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan, kemudian memiliki kecakapan dalam mengoperasikan PC dengan baik, terbiasa dengan Excel, MS Word, dan PowerPoint. Kemudian memiliki sertifikat yang valid terkait K3LL minimum level pengawas dari Migas dan AK3 umum yang masih berlaku, memiliki sertifikat NEBOS IGC atau ITC atau OSHA menjadi nilai tambah. Diutamakan memiliki sertifikat Rig Inspektor Migas, diutamakan memiliki sertifikat Crane Inspektor Migas, dan diutamakan memiliki sertifikat IWCF level 1. Oke teman-teman, lanjut ya untuk lowongan yang ke-8 untuk posisi HSEC Koordinator. Untuk HSEC Koordinator sendiri gajinya adalah 1.500.000 sampai dengan 2 juta net per hari ya teman-teman ya. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah kurang lebih hampir sama ya dengan senior HSEC Koordinator yang sebelumnya. Dan di sini yang membedakan hanya pada lama pengalaman yang dia dimiliki ya. Jadi kalau untuk HSEC Koordinator minimum persyaratannya adalah sebagai berikut ya. S1 teknik atau keselamatan dan kesehatan kerja atau sederajat minimum pengalaman 5 tahun. Kemudian untuk S1 non teknik atau sederajat minimum 7 tahun pengalaman kerja. Dan untuk D3 minimum D3 teknik dengan pengalaman minimal 8 tahun ya teman-teman ya. Kemudian sertifikat yang dimiliki sendiri adalah memiliki sertifikat K3LL minimum level pengawas dari Migas atau K3 umum yang masih berlaku, memiliki sertifikat NEBOS IGC atau ITC atau OSHA menjadi nilai tambah. Diutamakan memiliki sertifikat Crane Inspektor Migas dan diutamakan memiliki sertifikat IWCF level 1. Oke, lanjut untuk posisi yang ke-9 ya, Senior Expert Drilling Engineer. Ini gajinya sendiri adalah per bulan ya teman-teman ya. Gross ini artinya kotor, dengan gaji 45 juta sampai dengan 54 juta rupiah per bulan kotor. Kotor ini belum termasuk potongan pajak dan BPJS dan lain sebagainya ya. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sarjana S1 teknik perminyakan, teknik mesin, teknik kimia atau teknik pertambangan, geologi, atau dari lulusan sarjana teknik yang sederajat. Kemudian berpengalaman minimal 15 tahun di bidang pemboran dan kompresi migas, setidaknya sudah pernah menjadi drilling engineer selama 10 tahun dan menangani desain kompleks well seperti HPHT, exploratory well, dan horizontal well. Persyaratan yang lainnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk yang posisi yang nomor 10 ya teman-teman ya, yaitu expert drilling engineer dengan gaji per bulannya adalah 30 sampai 35 gross per month ya. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sarjana S1 teknik perminyakan, teknik mesin, teknik kimia, teknik pertambangan atau teknik geologi, atau dari lulusan sarjana teknik yang sederajat. Kemudian yang kedua adalah berpengalaman minimal 10 tahun di bidang pemboran dan kompresi migas, setidaknya sudah pernah menjadi drilling engineer selama 10 tahun. Oke, kita lanjut ya untuk lowongan yang ke-11, yaitu untuk posisi senior drilling engineer dengan kisaran gaji 20 sampai 25 juta gross per bulan. Untuk persyaratannya sendiri adalah minimal sarjana S1 teknik perminyakan, teknik mesin, teknik kimia, teknik pertambangan ataupun teknik geologi, atau dari lulusan sarjana teknik yang sederajat.
Untuk pengalaman yang dimiliki adalah minimal 10 tahun di bidang pertempuran dan kompresi migas. Setidaknya sudah pernah menjadi drilling engineer selama 5 tahun. Oke, lanjut untuk posisi yang ke-12 ya teman-teman ya, yaitu drilling engineer dengan gaji 17 sampai 17.500 gross per month ya. Untuk persyaratannya sendiri adalah pendidikan minimal S1 teknik, kemudian mempunyai pengalaman di bidang pemboran minimal 3 tahun, kemudian memiliki sertifikat APB3 atau JB3 yang diterbitkan di Denmigas dan masih berlaku. Oke, untuk lowongan yang ke-13 sendiri adalah junior drilling engineer dengan gaji pada kisaran 14 juta sampai dengan 16.500 gross per bulan. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sarjana S1 teknik perminyakan, teknik mesin, teknik kimia, teknik pertambangan atau teknik geologi, atau dari lulusan sarjana teknik yang sederajat. Kemudian berpengalaman minimum 2 tahun di bidang pemboran atau kompresi atau kerja ulang migas. Diutamakan memiliki sertifikat IADC, well shop atau IWCF drilling, workover, well service, dan APB atau APS yang masih berlaku. Kemudian yang ke-14 adalah senior workover atau well service engineer dengan gaji pada kisaran 35 sampai 45 juta gross per month. Untuk persyaratannya sendiri adalah sarjana teknik S1 perminyakan atau teknik mesin, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik geologi, atau lulusan sarjana teknik yang lainnya sederajat. Berpengalaman di bidang pemboran dan atau kerja ulang dan perawatan sumur minimum 10 tahun ya. Lanjut nomor 15, workover and well service engineer ya, dengan gaji pada kisaran 14 juta sampai dengan 17.500 gross per month. Dengan persyaratan khususnya adalah sarjana teknik S1 perminyakan, teknik mesin, teknik kimia, teknik pertambangan, geologi, atau lulusan sarjana teknik lain sederajat. Oh sorry, ini maksudnya kimia pertambangan ya, jadi bukan dipisah, tadi saya salah baca. Berpengalaman di bidang pemboran dan atau kerja ulang dan perawatan sumur minimum migas minimum 3 tahun. Oke, lanjut untuk posisi yang ke-16, junior workover and well service engineer dengan gaji pada kisaran 12 juta sampai dengan 16.500 gross per month. Untuk persyaratan khususnya sendiri adalah sarjana teknik S1 perminyakan, teknik mesin, teknik kimia pertambangan, geologi, atau lulusan sarjana teknik lain yang sederajat. Fresh graduate diutamakan berpengalaman di bidang pemboran dan atau kerja ulang dan perawatan sumur. Wow, fresh graduate bisa nih ya teman-teman ya, jadi coba itu. Kemudian yang ke-17 adalah engineer assistant dengan gaji 10 juta sampai dengan 12 juta gross per month. Persyaratan khusus adalah pendidikan yang diperlukan D3 atau S1, kemudian memiliki keahlian dalam menggunakan Microsoft Office. Yang ketiga, memiliki pengetahuan cukup untuk operasi drilling dan well work. Kemudian lancar berbahasa Inggris dalam tulisan dan terutama percakapan. Yang paling terakhir tentunya adalah lulus asesmen oleh perusahaan. Oke, lanjut teman-teman ya. Yang ke-18 adalah untuk posisi drilling dan WOS support atau operation support service. Persyaratan khusus adalah untuk gajinya adalah 7.500 sampai dengan 9 juta gross per month. Persyaratan khusus adalah memiliki keahlian dalam menggunakan Microsoft Office, kemudian memiliki pengetahuan material dan operasi pemboran dan kerja ulang yang baik, mampu berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan. Kemudian yang keempat adalah lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau lulusan D3 mempunyai pengalaman kerja minimal 7 tahun, dan lulusan SMA dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun. Oke, untuk yang 19 adalah drilling dan
WOS Cost Control atau Cost Management Assistant. Untuk gajinya sendiri ada pada kisaran 7.500.000 sampai dengan 8.775.000 rupiah gross per month ya teman-teman ya. Persyaratan khususnya adalah mempunyai keahlian dalam menggunakan Microsoft Office, bisa berbahasa Inggris dalam tulisan dan lisan lebih baik, lulusan D3 mempunyai minimum 3 tahun pengalaman dan SMA sederajat 5 tahun pengalaman yang berhubungan dengan operasi drilling dan WOS. Oke teman-teman, untuk yang terakhir adalah untuk posisi driver ya, dengan gaji 6 juta sampai dengan 6.240.000 gross per month dengan persyaratan khusus minimum lulusan SMA atau sederajat, diutamakan berdomisili di Riau, berpengalaman minimum 3 tahun dan telah mengoperasikan kendaraan ringan dan memiliki SIM yang sesuai kendaraan dan masih berlaku. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya 20 posisi yang sedang dibuka di area kerja Pertamina Hulu Rokan ya. Silahkan dicoba teman-teman, siapa tahu aja ada rezeki teman-teman ya, sehingga bisa diterima dan bekerja di area PHR ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.